Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi. Faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, dengarkanlah wasiat takwa dari Allah. Wasiat takwa sudah sering kita dengar. Setiap Jumat disampaikanlah wasiat takwa. Namun kita harus memahami mengapa wasiat takwa sebegitu pentingnya, sehingga setiap hari Jumat disampaikanlah kepada kaum muslimin. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133 bahwasanya surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan. Takwa bukan hanya sekedar kita mengenakan baju takwa, mengenakan peci, mengenakan sarung, membaca Al-Quran setiap hari. Bukan itu takwa. Takwa berasal dari hati, berpancar dari kolbi, yang kemudian diamalkan melalui raga-raga kita. Kita, bentuk-bentuk takwa adalah seperti mengingat Allah dan tidak melupakannya di segala waktu, mensyukuri segala nikmatnya dan tidak mengkufurinya, serta taat kepada seluruh peraturan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, di dunia ini kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapakah kita ini? Siapakah sejatinya aku ini? Karena seperti kita ketahui, terkadang di dunia bahwa manusia tersesat karena tidak mengenali dirinya sendiri. Namun kita sebagai orang-orang yang beriman beruntung memiliki Allah dan Rasul-Nya yang menjelaskan mana sifat manusia yang harus kita tiru dan mana penyakit manusia yang harus kita hindari. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk berpandai-pandai memperbaiki diri kita setiap hari, meningkatkan kualitas takwa kita setiap hari, setiap saat.
Jika tidak, maka kebinasaanlah yang akan menimpa kita. Keluarga, sahabat, rekan, semua yang kita kenali, semua yang kita sayangi, pada akhirnya kita akan tinggalkan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Akan datang kepada manusia hari di mana harta-harta kalian, jabatan-jabatan kalian, pekerjaan-pekerjaan kalian, kekuasaan-kekuasaan kalian, bahkan anak kalian sendiri tidak akan menolong kalian. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang bersih. Ahibati fillah, kita perlu ketahui bahwa hati yang selamat adalah hati yang sehat, hati yang terbebas dari segala penyakit hati manusia. Allah telah menyebutkan salah satu penyakit hati manusia di surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana dur da'ana bi jambi au qa'idan au qa'iman. Manusia itu ketika mereka ditimpa kebinasaan, maka dia berdoa meminta kepada kami dalam keadaan berbaring, dia terus tetap berdoa. Dalam keadaan duduk, dia terus memohon kepada Allah. Dan dalam keadaan berdiri, dia senantiasa memohon kepada Allah. Namun Allah lanjutkan di ayat selanjutnya, falamma kasyafna anhu durrah, ketika aku angkat malapetaka darinya, maka lihat apa yang manusia lakukan yang mempunyai penyakit tersebut. Marra ka'allam yad'una ila dzurrim massa. Dia terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia terjerumus ke dalam maksiat kembali, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepadanya. Dia tidak ingat, dia lupa kepada Zat, kepada Allah yang telah mengangkat malapetaka darinya dan memberikan nikmat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, kita sebagai manusia sudah lama hidup di muka bumi ini. Kita mengetahui ada siang, ada malam, ada senang, ada sedih, ada makhluk hidup yang kecil, ada makhluk hidup yang besar, ada makhluk hidup yang unik, beragam dan berwarna-warni. Organ-organ tubuh kita, jaringan-jaringan tubuh kita diciptakan oleh Allah sebegitu rumitnya, yang masing-masing unit terkecil apapun memiliki fungsinya sendiri. Kita mengetahui bahwa planet dan bumi dengan secara teratur mengelilingi matahari tanpa bertabrakan. Tentu ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Maka janganlah kalian lupa kepada pencipta kalian, kepada Zat yang memberikan nikmat kepada kalian. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifuka fis siddah. Ingatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla di waktu kalian diberikan kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Maka niscaya Allah akan mengenalimu, Allah akan membantumu di waktu kalian bersusah. Jangan hanya berdoa ketika kita susah atau ketika kita ditimpa penyakit. Kadang ada sebagian dari kita manusia ketika ditimpa penyakit, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakit ini dariku. Namun tidak. Ketika penyakit tersebut telah diangkat darinya dan nikmat sehat diberikan kepadanya, lihat apa yang dilakukan oleh lisannya. Dia berhenti berzikir kepada Allah. Maka kenalkanlah dirimu kepada Allah Azza wa Jalla pada masa lapang atau senang. Maka niscaya Allah akan mengingat kalian, membantu kalian, menjaga kalian di waktu susah.
Nabi SAW bersabda pada hadis Tirmidzi, barang siapa yang suka Allah mengabulkan doa-doanya di waktu sempit dan menderita, maka hendaknya ia memperbanyak doa waktu ia lapar. Namun sayangnya kebanyakan orang ketika Allah karuniakan dengan kenikmatan ini, mereka justru berfoya-foya, bersenang-senang. Memang ada beberapa senang-senang yang tidak diharamkan, yang penting halal. Namun alangkah baiknya di waktu itu, di setiap waktu kita selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Contoh yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yunus dan Fir'aun ketika Allah lemparkan lautan kepadanya. Perhatikan apa yang Nabi Yunus alaihissalam doakan kepada Allah. Allah telah menyampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87 bahwa Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kita perhatikan bahwa Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah dengan, Ya Allah, aku adalah nabimu, selamatkanlah aku. Tidak. Maka Allah selamatkanlah Nabi Yunus yang secara logika manusia, bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mampu bertahan hidup di dalam perut paus. Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus dulu bukan termasuk orang-orang yang ahli bertasbih, maka ayat selanjutnya Allah menyebutkan dia akan tinggal di dalam perut paus itu sampai hari kiamat. Maka tidak sepantasnya kita ketika diberi kesakitan, penyakit, malapetaka, kita bertanya-tanya kepada Allah, kita mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan ini. Ya Allah, aku berbakti kepada orang tuaku. Ya Allah, aku melakukan amalan sunnah ini. Mengapa tetap Engkau berikan malapetaka kepadaku? Tidak. Namun contohlah Nabi Yunus alaihissalam. Berbeda dengan Fir'aun dalam keadaan yang sama ketika ia dilemparkan ke dalam lautan. Apa katanya? Kata Allah, Qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, teriaknya. Dan aku termasuk orang-orang muslim, berserah diri. Namun, apakah bermanfaat perkataan Fir'aun tersebut? Allah membalasnya di ayat selanjutnya. Apakah baru sekarang kamu percaya kepadaku, padahal selama hidupmu kamu menghabiskan waktumu berdurhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku, dan sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu kapan masa berakhirnya hidup di dunia ini. Maka sudah sepantasnya kita menggunakan semua waktu yang kita gunakan di dalam dunia ini untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas takwa kita, bertakwa kepada Allah. Sehingga apabila kita diambil nyawanya, mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibba'i fillah, semua yang hadir di masjid ini mengaku bahwa kita adalah muslim, mengaku dan berharap bahwa kita kelak akan dimasukkan ke surganya Allah. Namun
Ingatkah kalian sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga kelak. Tentu ini adalah kabar gembira untuk kita semua sebagai orang-orang yang beriman, bukan? Namun hadis tersebut belum selesai, ada lanjutannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan illa man aba, kecuali umat-umatku yang enggan masuk surga. Sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya pun keheranan dan segera bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan-enggan masuk ke dalam surga? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, barang siapa yang menaatiku bahwa dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang dia mendurhakaiku, dialah orang-orang yang enggan masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Allahu akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.